5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang. Sindiran media Vietnam pada timnas Indonesia. Lebih baik fokus Piala AFF daripada lolos Piala Dunia. Lima pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang. 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang menarik diulas. Salah satunya ada kapten timnas Indonesia. Perjalanan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut bulan depan. Pada matchday kelima, skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 November 2024. Dalam duel itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bakal menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini dilakukan guna membawa skuad Garuda mendulang hasil manis karena Jepang akan jadi lawan berat. Sejauh ini, Jepang masih kukuh bertengger di puncak klasemen dengan 7 poin. Dengan tekad tersebut, Shin Tae-yong berpotensi akan mencoret sejumlah pemain. Siapa saja mereka? Pertama, Ricky Kambuaya. Salah satu pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang adalah Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya selalu masuk daftar 27 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu pun turut terjadi dalam persiapan mentas melawan Bahrain dan Cina pada awal bulan lalu. Tetapi, pada daftar susunan pemain final melawan Bahrain, nama Ricky Kambuaya terpental dari skuad. Sementara itu, saat melawan Cina, nama gelandang Dewa United itu masuk daftar susunan pemain, tetapi tak diturunkan Shin Tae-yong sama sekali. Peran Ricky Kambuaya kalah saing dengan sejumlah pemain naturalisasi. Sosok Ivar Jenner, Nathan Choi Aon, hingga Tom Haye lebih diandalkan Shin Tae-yong. Tak ayal, dia diprediksi akan dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang nanti. Yang kedua kemudian, ada Egy Maulana Fikri. Nasibnya sama seperti Ricky Kambuaya. Dia tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Bahrain. Sementara saat melawan Cina, Egy masuk daftar susunan pemain, tetapi tak dimainkan sama sekali. Penyebabnya, Egy Maulana Fikri kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya, seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, hingga kini ada sosok pemain naturalisasi anyar, Eliano Reijnders. Kini, dia pun bisa saja dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang. Di urutan ketiga, ada Hoki Caraka. Striker PSS Sleman ini juga terpental dari daftar susunan pemain melawan Bahrain dan juga Cina. Shin Tae-yong lebih memilih memasukkan Dimas Drajat ke dalam skuad. Hoki Caraka juga kalah saing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Kini, perannya diragukan bisa dipanggil Shin Tae-yong saat melawan Jepang. Tetapi, Hoki Caraka terus berusaha membuktikan diri bisa jadi striker tajam. Hal itu turut dilakukannya saat membawa PSS Sleman menang 3-0 atas Barito Putra. Dalam laga itu, dia turut mencetak 1 gol. Lalu, ada Asnawi Mangkualam. Dia tak dimainkan Shin Tae-yong saat berlaga di markas timnas Bahrain. Tetapi, kala melawan Cina, Asnawi dapat kepercayaan lebih dari sang pelatih karena dimainkan sebagai starter bahkan mengemban ban kapten. Tetapi, Asnawi Mangkualam tak tampil apik saat melawan Cina. Usai laga, dia bahkan ramai mendapat kritik. Kini, Asnawi Mangkualam pun diragukan bakal dimainkan saat melawan Jepang karena dirinya juga tengah mengalami cedera. Dalam unggahan teranyar klub Asnawi Mangkualam, yakni Port FC, disebutkan bintang timnas Indonesia itu mengalami cedera hamstring. Asnawi diperkirakan membutuhkan 2-4 pekan untuk memulihkan cederanya. Hal ini terjadi kala Asnawi baru saja bekerja apik untuk Port FC dengan mencetak 1 gol. Terakhir, ada nama Jordi Amat. Pemain yang juga kerap dipercaya Shin Tae-yong menjadi kapten timnas Indonesia ini juga berpotensi dicoret dari skuad saat melawan Jepang. Penyebabnya sama seperti Asnawi, Jordi Amat mengalami cedera. Jordi Amat sudah mengalami cedera saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain.
Mengalami masalah pada pergelangan kakinya, peran Jordi Amat langsung diganti Rizky Ridho di babak kedua. Terakhir, ada nama Jordi Amat. Pemain yang juga kerap dipercaya Shin Tae-yong menjadi kapten timnas Indonesia ini juga berpotensi dicoret dari skuad saat melawan Jepang. Penyebabnya sama seperti Asnawi, Jordi Amat mengalami cedera. Jordi Amat sudah mengalami cedera saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Mengalami masalah pada pergelangan kakinya, peran Jordi Amat langsung diganti Rizky Ridho di babak kedua. Sindiran media Vietnam pada timnas Indonesia, lebih baik fokus Piala AFF daripada lolos Piala Dunia. Media Vietnam, Bongda 24H, beri sindiran keras pada timnas Indonesia. Mereka menyarankan timnas Indonesia lebih memprioritaskan juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Saran ini melihat dari hasil pertandingan saat melawan Cina yang berakhir 2-1. Laga yang berlangsung di Stadion Qingdao pada 15 Oktober kemarin merupakan kekalahan perdana skuad Garuda di Grup C. Setelah sebelumnya Indonesia mampu menahan imbang di 3 laga yaitu Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Indonesia mengawali 3 laga pertama dengan 3 kali seri melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Melihat prestasi di atas, suporter Garuda berharap masa depan cerah bagi tim tuan rumah dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, tulis Bongda 24H. Namun mereka menyebut anak asuh Shin Tae-yong mengalami tekanan psikologis setelah kalah melawan Cina. Namun, kekalahan terbaru melawan Cina di laga keempat memberikan pukulan psikologis yang cukup berat bagi Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya, imbuhnya. Dalam pernyataannya, Bongda 24H itu menyinggung timnas Indonesia daripada mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia, lebih baik fokus pada Piala AFF 2024. Meski mimpi lolos Piala Dunia menjadi ambisi besar, namun Piala AFF 2024 lebih realistis bagi Indonesia. Turnamen yang akan dilaksanakan pada 8 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk meraih kesuksesan yang selama ini gagal didapat. Mereka juga seolah menyinggung Indonesia yang sudah 6 kali mencapai final Piala AFF, namun belum berhasil menjuarai turnamen itu. Ingat, timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini lahir pada 1996 dengan 6 kali kelelahan di final, antara lain 4 kali melawan Thailand, 1 kali melawan Singapura, dan 1 kali melawan Malaysia. Tulis Bongda 24H. Menurutnya, bahwa jika PSSI bisa mendatangkan pemain naturalisasi berkualitas, peluang Indonesia untuk menjuarai Piala AFF akan meningkat. Dengan bekal pemain naturalisasi berkualitas, PSSI bisa sepenuhnya memasang ambisi mewujudkan cita-cita menjuarai AFF ketimbang hanya memfokuskan segala upaya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan ambisi yang diusung oleh Presiden PSSI, Erick Thohir, Indonesia dapat memiliki kekuatan yang solid untuk bersaing merebut gelar juara turnamen regional, katanya. Pernyataan ini memang sejalan dengan fakta mengenai prestasi tim-tim di Asia Tenggara. Thailand masih memegang rekor sebagai tim terbaik dengan 7 kali menjuarai AFF, Vietnam sudah menjadi juara 2 kali. Sedangkan Indonesia sudah 6 kali mencapai final namun selalu gagal meraih kemenangan. Pada Piala AFF 2024, timnas Indonesia tergabung dalam Grup B dan dijadwalkan untuk melawan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.